Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Cinta, dalam bentuknya yang paling murni, seharusnya menjadi tempat bernaung yang teduh, tempat dua hati saling percaya dan menjaga. Namun, bagaimana jika cinta berubah menjadi luka? Bagaimana jika sosok yang dulu menggenggam tangan dengan penuh kasih, kini justru menusuk dari belakang? Maya, seorang wanita sederhana yang penuh kasih sayang dan ketulusan, menikah dengan Adrian, pria tampan dari keluarga terpandang. Mereka memulai rumah tangga dengan kebahagiaan yang nyaris sempurna. Namun, di balik senyum sang mertua, tersimpan ketidaksukaan yang perlahan-lahan menjadi racun dalam pernikahan mereka. Di saat Maya tengah mengandung buah hati mereka, Adrian justru tersandung godaan wanita lain bernama Clarissa. Wanita berparas cantik dengan senyum memikat. Hubungan mereka yang dulu dibangun dengan cinta dan harapan, kini retak karena pengkhianatan. Kisah ini bukan sekadar tentang air mata, tapi tentang bangkitnya seorang wanita yang terluka. Tentang bagaimana Maya menemukan kekuatannya sendiri, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anaknya. Maya masih ingat dengan jelas hari pernikahannya, hari di mana semua mata tertuju padanya, hari di mana ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Dengan gaun putih panjang yang menjuntai indah dan riasan sederhana yang memancarkan kecantikannya yang alami, Maya berjalan di altar dengan hati bergetar bahagia. Di ujung sana berdiri sosok pria tampan, berjasa abu-abu elegan, tersenyum padanya seolah hanya dirinya yang ada di dunia ini. Adrian, nama itu begitu berharga bagi Maya. Pria yang ia cintai sepenuh hati. Iza bukan hanya tampan dan karismatik, tapi juga lahir dari keluarga terpandang, dikenal sebagai keluarga. Pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis di berbagai sektor. Maya tahu, mencintai Adrian bukan hal yang mudah. Perbedaan latar belakang mereka sangat mencolok. Maya berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan guru, ibunya ibu rumah tangga. Tapi Adrian tak pernah memandang rendah latar belakangnya. Sebaliknya, ia mencintai Maya karena kesederhanaannya. Begitulah ia selalu bilang. Pernikahan mereka menjadi pembicaraan hangat di kalangan sosialita. Banyak yang mempertanyakan, apa yang dilihat Adrian dari seorang Maya? Namun cinta tidak bisa diukur dari status. Setidaknya itulah yang Maya percaya. Dan pada bulan-bulan awal pernikahan mereka, keyakinan itu terbukti benar. Adrian begitu manis, perhatian, bahkan selalu melibatkan Maya dalam setiap keputusan. Mereka bepergian bersama, makan malam romantis, dan saling bertukar cerita sebelum tidur. Namun seindah-indahnya mimpi, kenyataan tak selamanya berjalan mulus. Ada satu bayangan yang selalu menyelimuti. Maya sejak hari pertama ia tinggal di rumah Adrian, ibunya. Mertua Maya adalah wanita kuat, keras, dan konservatif. Ia berasal dari keluarga bangsawan lama, sangat menjaga martabat dan garis keturunan. Sejak awal, wanita itu tak pernah benar-benar menyukai Maya. Ia tak pernah berkata langsung, tapi tatapan dingin dan nada bicaranya tak bisa disembunyikan. Maya sering merasa kecil saat berada di hadapan ibu mertuanya. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Maya, entah itu masakan yang kurang asin atau cara berpakaian yang terlalu sederhana, menjadi bahan sindiran. Namun Maya memilih diam. Ia ingin menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Ia yakin seiring waktu hati ibu Adrian akan luluh. Lagi pula Adrian selalu ada di sisinya. Setiap kali Maya menangis diam-diam di dalam kamar, Adrian akan memeluknya erat dan berbisik, "Kamu wanita terkuat yang aku kenal. Aku di sini bersamamu." Kebahagiaan Maya semakin lengkap ketika suatu pagi ia bangun dengan perasaan mual dan lemas. Ia tak langsung curiga, tapi setelah beberapa hari yang sama, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membuatnya terisak bahagia. Positif hamil. Ia mengandung anak dari pria yang ia cintai dengan seluruh jiwanya. Maya langsung pulang dengan semangat, membawa hasil tes dan kabar bahagia itu kepada Adrian. Ketika ia menunjukkannya, mata Adrian membesar lalu memeluknya erat. "Ini anak kita. Tuhan, aku akan jadi ayah," gumamnya dengan suara gemetar. Untuk sesaat, semuanya terasa sempurna. Maya merasa dunia ini benar-benar memihak padanya. Hari-hari setelah itu diisi dengan rencana-rencana masa depan. Mereka mulai menyiapkan kamar bayi, berdiskusi soal nama, dan sesekali berdebat manis soal jenis kelamin sang buah hati. Maya sangat bahagia,
Dan meskipun ibu mertuanya tidak menunjukkan reaksi antusias, ia tetap bersyukur karena memiliki suami yang selalu bersamanya. Namun, langit yang semula cerah perlahan mulai berawan. Adrian mulai sering pulang larut. Ia berkata, ada proyek penting yang harus diselesaikan, mitra bisnis baru yang perlu dijaga hubungannya. Maya percaya, tentu saja. Ia tahu pekerjaan Adrian tidak ringan. Tapi diam-diam, Maya mulai merasakan ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Tatapan Adrian yang dulu hangat kini kadang kosong. Sentuhan yang dulu begitu berarti, kini terasa mekanis. Meski begitu, Maya tak ingin berpikir buruk. Ia sedang mengandung dan pikirannya harus tetap tenang. Ia tetap menyiapkan makanan setiap hari, mengirim pesan manis, dan menanti suaminya pulang setiap malam meski kantuk menyerangnya lebih dulu. Ia mencintai Adrian. Itu saja cukup untuk bertahan. Namun Maya tidak tahu bahwa di luar sana, di balik pintu yang tertutup dan senyum manis yang berpura-pura, dunia Adrian mulai berubah. Ada satu nama yang mulai mengisi pikirannya, satu senyum yang mulai mengusik hatinya. Seseorang yang bukan Maya, seseorang yang bernama Clarissa. Pertemuan itu seharusnya tak berarti apa-apa. Hanya kebetulan biasa di sebuah acara gala dinner perusahaan mitra. Adrian hadir mewakili perusahaannya malam itu, mengenakan setelan hitam yang selalu berhasil menarik perhatian. Ia berdiri di antara para eksekutif, tertawa ringan, menyapa kolega lama, dan menjalankan perannya sebagai pewaris bisnis keluarga yang cakap. Tapi segalanya berubah saat matanya bertemu dengan seorang wanita di seberang ruangan. Ia berdiri anggun, mengenakan gaun merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya digerai dengan lembut, dan bibirnya melengkung dalam senyum yang mengandung sesuatu, ketenangan, misteri, dan godaan yang halus. Mata wanita itu menatap Adrian sejenak, lalu mengalihkan pandangannya dengan anggun. Tapi cukup 1 detik untuk membuat jantung Adrian berdetak tak karuan. Clarissa, seseorang memperkenalkan mereka. Clarissa Radeva, seorang konsultan independen yang dikenal cerdas, berpengalaman, dan memiliki portofolio klien kelas atas. Dia tidak hanya cantik, tapi juga percaya diri dan penuh pesona. Adrian, yang selama ini hidup dengan rutinitas bisnis dan pernikahan, yang menurutnya mulai terasa biasa, mendadak merasa terjaga. Seperti remaja yang baru merasakan jatuh cinta untuk pertama kali. Mereka berbincang malam itu. Awalnya formal, lalu perlahan menjadi pribadi. Clarissa tahu kapan harus tertawa, kapan mendengarkan, dan bagaimana menatap Adrian seolah ia adalah pria paling menarik di dunia. Di mata Clarissa, tidak ada sosok istri atau kehamilan. Yang ada hanya Adrian, pria mapan yang seolah sedang mencari sesuatu. Dan memang, tanpa sadar, Adrian sedang kehilangan sesuatu. Mungkin bukan cinta, tapi gairah, petualangan. Ketegangan yang dulu ia rasakan saat mendekati Maya perlahan berubah menjadi kewajiban rumah tangga. Ia tidak melihat Clarissa sebagai pelarian, tapi sebagai hiburan yang menyegarkan. Sesuatu yang tidak ia sadari sedang menjebaknya perlahan. Hubungan mereka tidak langsung melangkah ke ranjang. Clarissa pintar. Ia tidak memburu, tapi menggoda perlahan. Ia mengirim pesan-pesan ringan, bertanya kabar, mengundang diskusi ringan seputar proyek bisnis. Adrian mulai menikmati percakapan itu. Ia mulai membalas cepat, mulai mencari alasan untuk bertemu, mulai menyembunyikan ponselnya dari Maya. Maya di sisi lain masih sibuk dengan kehamilannya. Perubahan hormon membuat tubuhnya cepat lelah. Kadang emosinya tidak stabil, tapi ia selalu mencoba menjadi istri yang baik. Ia tidak pernah mengeluh saat Adrian pulang larut. Ia tidak pernah bertanya saat suaminya tidak mengangkat telepon. Maya percaya, cinta Adrian padanya tidak akan berubah, dan ia tak ingin menjadi istri yang curiga. Sementara itu, ibu Adrian mengetahui perubahan itu. Ia melihat bagaimana putranya mulai tampak lebih bersemangat. Ia tahu Clarissa, bahkan mengenalnya jauh sebelum Maya masuk ke dalam keluarga mereka. Clarissa adalah anak teman lamanya, seorang wanita dari kalangan berada yang selalu dianggap cocok untuk Adrian. Bukannya menasihati, Ibu Adrian justru tersenyum puas. Baginya, Clarissa adalah pilihan yang layak. Berbeda dari Maya yang hanya wanita biasa. Ia tidak melihat itu sebagai perselingkuhan, tapi sebagai koreksi jalan hidup anaknya.
Bahkan saat Adrian mulai diam-diam bertemu Clarissa lebih sering, ibunya hanya memberi peringatan agar berhati-hati, bukan untuk berhenti. Adrian semakin dalam. Hubungan mereka berlanjut dari pertemuan profesional menjadi personal. Ada tawa-tawa larut malam, ada pesan-pesan yang tidak semestinya. Hingga akhirnya, terjadilah apa yang semestinya tidak terjadi. Mereka melewati batas. Dan sejak itu, Adrian tidak bisa mundur. Ia berbohong pada Maya, pada keluarganya, pada dirinya sendiri. Clarissa tahu Adrian sudah menikah, tapi ia tidak peduli. Ia tahu pria seperti Adrian bisa ia dapatkan, asal ia sabar. Ia tahu kelemahan pria itu, dan ia memanfaatkannya dengan manis. Setiap kali Adrian mencoba merasa bersalah, Clarissa hadir sebagai pelipur yang seolah memahaminya lebih dari siapapun. Maya semakin tidak menyadari apapun. Ia hanya merasa suaminya semakin sibuk. Ia tetap membuatkan makan malam, tetap menunggu di ruang tamu meski tertidur, tetap menyiapkan kebutuhan Adrian setiap pagi. Ia menuliskan kata-kata penyemangat di sticky note dan menempelkannya di dalam tas kerja Adrian. Tapi semua itu tidak lagi menyentuh hati pria itu. Dan malam itu, saat Maya mengelus perutnya yang mulai membuncit, merasakan gerakan kecil si janin yang baru, ia tersenyum penuh haru. "Ayahmu pasti akan bangga padamu, Nak," katanya pelan. Di saat yang sama, di tempat lain, Adrian menggenggam tangan Clarissa dan menatapnya penuh kagum. Dan disitulah celah antara mereka semakin melebar. Tanpa Maya sadari, dunia yang ia bangun dengan cinta perlahan diruntuhkan oleh kebohongan yang terus tumbuh. Waktu terus berjalan. Hari-hari Maya kini dipenuhi dengan rutinitas kehamilan. Perutnya semakin membesar, dan ia mulai merasakan gerakan janin yang lebih sering. Setiap detak, setiap tendangan kecil dari dalam sana, membuat Maya tersenyum meski kadang air mata menetes tanpa ia sadari. Ia merindukan Adrian, suaminya yang dulu hangat, penuh perhatian, dan tak pernah melewatkan pagi tanpa mengecup keningnya. Namun kini, kehangatan itu terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Adrian memang masih pulang, masih membawa pulang tubuhnya ke rumah, tapi tidak lagi jiwanya. Maya bisa merasakan itu. Tatapan Adrian lebih sering kosong, jawabannya singkat, dan sentuhannya terasa hambar. Namun Maya menolak untuk berpikir buruk. Ia hanya menganggap suaminya sedang stres karena pekerjaan. "Aku yakin kamu cuma lelah, Mas," ujar Maya suatu malam saat mereka makan malam bersama. Adrian hanya tersenyum tipis. "Maaf ya, aku banyak merepotkanmu. Aku tahu kehamilan ini membuat semuanya jadi berbeda." Adrian hanya menunduk, menusuk nasi di piringnya tanpa bicara banyak. Dalam hati, ia justru merasa bersalah. Tapi entah mengapa, rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk membuatnya berhenti. Clarissa masih mengisi hari-harinya, menenangkannya, memberinya rasa percaya diri, dan, yang paling tidak ingin ia akui, membuatnya merasa hidup. Hubungan terlarang itu semakin dalam. Bahkan kini Adrian telah berani menyewa apartemen untuk Clarissa. Ia menyembunyikan semua pengeluaran dengan rapat, dan mulai memberikan Clarissa fasilitas yang selama ini hanya diberikan pada Maya. Ia membohongi Maya dengan alasan meeting mendadak, perjalanan dinas, bahkan lembur akhir pekan. Di sisi lain, Ibu Adrian juga semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Maya. Ia kerap mencibir secara halus, menyebutkan betapa menyusahkannya. Maya yang tak bisa membantu bisnis keluarga karena hanya sibuk mengandung. Bahkan saat Maya membawakan makanan kesukaan ibu mertuanya, wanita itu hanya berkata dingin, "Kamu nggak perlu pura-pura baik begitu. Aku tahu siapa kamu." Maya diam. Ia tidak pernah ingin menjadi menantu sempurna, hanya ingin menjadi istri yang baik. Tapi rasanya, apapun yang ia lakukan selalu salah di mata ibu mertuanya. Ia menyimpan semuanya dalam hati, berusaha sabar. Ia hanya percaya satu hal, selama Adrian ada untuknya, ia akan kuat. Namun kepercayaan itu mulai rapuh. Suatu hari, saat Maya sedang duduk santai bersama dua temannya di sebuah kafe, mereka tiba-tiba saling pandang dengan raut gugup. Salah satu dari mereka, Nina, akhirnya memberanikan diri membuka pembicaraan. "Maya, kamu nggak marah kalau aku tanya sesuatu?" ucap Nina pelan. "Enggak, kenapa?" jawab Maya sambil tersenyum. "Kamu tahu nggak, belakangan ini banyak orang lihat Adrian sering sama wanita lain."
ucap Nina hati-hati. Mereka kelihatan deket banget, bukan kayak partner kerja biasa. Maya terdiam. Sejenak ia merasa dunia berhenti berputar. Clarissa, tanya Maya lirih, mengejutkan temannya. Nina mengangguk pelan. Kamu udah tahu? Maya tidak menjawab. Ia menggenggam gelas di depannya erat-erat, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan. Selama ini ia menepis semua kekhawatiran, semua tanda-tanda. Tapi hari itu, semua teka-teki tampak lengkap. Air mata mulai mengalir di pipinya. Adrian, pria yang ia cintai sepenuh hati, pria yang sedang ia beri anugerah berupa seorang anak, ternyata memilih wanita lain. Lebih dari itu, mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka memiliki hubungan yang sudah diketahui banyak orang. Maya merasa hancur, terluka, dikhianati. Malamnya, Maya tidak langsung bertanya pada Adrian. Ia hanya memeluk perutnya sambil menatap langit-langit kamar. Ia ingin memarahi, ingin meneriakkan semua sakit hati yang ia rasakan, tapi ia tak sanggup. Ia hanya bisa menangis pelan hingga tertidur. Beberapa hari setelahnya, sebuah kabar mengejutkan kembali menghantamnya. Kali ini dari seorang teman lain, yang dengan wajah canggung mengirimkan undangan pernikahan Adrian dan Clarissa, yang disebarkan secara terbatas, hanya untuk kalangan atas. Maya terdiam lama melihat nama di kartu undangan itu. Tidak ada namanya di sana. Tidak ada status pernikahan sebelumnya yang disebutkan. Yang ada hanya Adrian Mahesa dan Clarissa Radeva mengundang Anda untuk menghadiri hari bahagia mereka. Itu lebih dari sekadar pengkhianatan. Itu adalah pembatalan diam-diam atas kehidupannya. Dan saat Maya bertanya pada ibu mertuanya, dengan sisa keberanian yang ia miliki, jawaban yang ia dapatkan hanyalah, "Sudahlah Maya, kamu kan cuma numpang nama. Sekarang Adrian sudah bersama wanita yang setara dengannya." Maya tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia hanya memeluk perutnya yang mulai besar, membisikkan kata pada anak dalam kandungannya. "Maafkan ibu. Ibu nggak bisa melindungi kita dari semua ini." Namun dalam hati, sebuah bara mulai menyala. Ia tahu ia akan hancur jika terus seperti ini. Ia harus bangkit. Hari yang tak pernah diinginkan Maya akhirnya datang juga. Gedung mewah di pusat kota Jakarta itu dihiasi dengan rangkaian bunga mawar putih dan ungu, menciptakan kesan anggun namun dingin. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, tersenyum dan berbincang santai, seolah tak ada hal keliru dari pesta ini. Tidak ada yang tahu bahwa di luar gedung, berdiri seorang wanita hamil dengan wajah pucat dan mata sembab, berusaha menahan sesak yang membanjiri dadanya. Maya berdiri terpaku, menatap nama Adrian dan Clarissa di atas karangan bunga ucapan selamat. Napasnya tercekat. Ia ingin membatalkan langkahnya, namun ia juga tahu, ia harus melihat ini dengan matanya sendiri. Harus menyaksikan kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Dengan perut yang sudah membuncit, Maya melangkah masuk ke dalam gedung. Tiap langkah terasa berat. Setiap bisik-bisik yang terdengar di sekitarnya menyayat telinganya. Para tamu perlahan memperhatikannya. Mereka mengenali wajah Maya. Sebagian bahkan tahu bahwa wanita itu adalah istri sah Adrian, atau lebih tepatnya, mantan istri yang belum diceraikan. Namun tak seorang pun berani menyapa atau menghentikannya. Rasa malu dan canggung menggantung di udara. Maya terus berjalan, hingga akhirnya matanya menangkap sosok Adrian di depan altar. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas hitamnya, berdiri di samping Clarissa yang anggun dengan gaun putih panjang yang menjuntai. Mereka tampak sempurna, setidaknya di mata para undangan yang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Namun bagi Maya, itu adalah pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Hatinya seolah diremuk dari dalam. Langkahnya terhenti hanya beberapa meter dari altar. Seketika, suasana menjadi senyap. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Suasana riuh berubah jadi bisu penuh tanya. Lalu dari sisi lain ruangan terdengar suara nyaring. "Apa yang kamu lakukan di sini, Maya?" Suara tajam itu berasal dari ibu Adrian yang berjalan cepat ke arahnya. Wajahnya merah padam menahan emosi. Maya menatapnya. "Aku hanya ingin melihat kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan." "Kamu tidak diundang," desis sang mertua, dingin. "Pergilah. Jangan membuat malu di depan semua orang." "Aku istri sah Adrian. Aku mengandung anaknya."
ujar Maya lirih namun jelas. Tangannya menyentuh perutnya yang besar. Namun sebelum ia sempat berkata lebih banyak, tangan Ibu Adrian mendorong lengannya kasar. Kamu hanya penghalang kebahagiaan anakku. Dorongan itu membuat Maya sedikit terhuyung. Seorang tamu berseru kaget. Suasana berubah semakin tegang. Dan yang paling menyakitkan bagi Maya adalah ketika Adrian hanya berdiri di sana. Diam. Tidak maju. Tidak berkata apapun. Seolah tidak mengenalnya. Seolah tak pernah ada cinta. Tak pernah ada ikatan. Tak pernah ada kenangan di antara mereka. Adrian. Panggil Maya pelan. Berharap suaminya akan membelanya. Atau setidaknya menunjukkan secuil rasa kasihan. Tapi pria itu tetap membisu. Maya menahan air matanya. Ia menarik napas panjang, membalikkan badan, dan meninggalkan gedung pernikahan dengan langkah gontai. Para tamu membisu. Tak ada yang mengejar. Tak ada yang menahannya. Yang tersisa hanyalah luka yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Saat Maya sampai di luar, tubuhnya gemetar. Ia menahan tangisnya sekuat tenaga, tapi tubuhnya tak bisa berbohong. Seorang tukang ojek yang melihatnya langsung sigap membantu. Mbak, perutnya besar, jangan terlalu capek. Sini saya bantu. Ucap pria itu, membantunya naik ojek. Ke rumah orang tuaku, Pak, lirih Maya. Sepanjang perjalanan pulang, Maya hanya bisa menangis. Bukan karena cinta Adrian yang hilang, tapi karena ia merasa tak lagi berharga, bahkan di mata suami dan keluarganya. Ia merasa tak punya tempat, tak punya harga diri. Tapi di balik kesedihan itu, ada satu hal yang mulai menyala. Tekad. Sesampainya di rumah, orang tuanya terkejut melihat keadaan Maya. Ibunya langsung memeluknya, sementara ayahnya menahan emosi dan amarah di wajahnya yang sudah keriput. Maya, anakku, kamu kenapa? Maya menangis sejadi-jadinya di pelukan ibunya. Bu, aku diusir. Aku nggak berarti apa-apa bagi mereka. Ibunya memeluknya lebih erat. Kamu berharga bagi ibu dan ayah. Kamu dan cucu kami yang di dalam perutmu akan kami jaga. Kamu tidak sendiri, Maya. Ayahnya memegang tangan Maya erat. Kamu harus kuat, nak. Kamu sudah cukup menderita. Sekarang waktunya kamu bangkit. Maya mengangguk pelan. Malam itu, ia menatap langit-langit kamarnya, mengelus perutnya yang mulai aktif bergerak. Mulai hari ini, ibu nggak akan lemah lagi. Kita akan hidup bahagia, nak. Tanpa mereka. Hari-hari setelah kejadian di gedung, pernikahan itu terasa seperti luka yang terus terbuka dan tak kunjung sembuh. Maya menjalani hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Pagi diisi dengan menangis diam-diam, malam dihabiskan dengan menatap langit sambil mengelus perutnya yang makin membesar. Namun di sela-sela duka itu, ada keteguhan baru yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia sadar kini hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, ada nyawa kecil yang menanti dilahirkan, yang butuh kekuatan dari seorang ibu. Dukungan dari kedua orang tuanya menjadi satu-satunya tempat Maya bersandar. Ibunya, Bu Rahayu, tak pernah lelah merawat dan menjaga Maya, sementara Pak Wibowo, ayahnya, bahkan rela mengambil cuti dari pekerjaannya di koperasi desa untuk mendampingi putri satu-satunya itu. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya malam yang tak terlupakan itu datang. Suasana rumah kecil itu berubah tegang. Tengah malam, Maya merasakan kontraksi hebat. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, tapi matanya penuh semangat. Bu Rahayu segera menghubungi bidan desa, sementara Pak Wibowo bersiap dengan motor tuanya, berjaga-jaga jika harus membawa Maya ke klinik. Bu, sakit banget. Aku takut. Ujar Maya lirih, peluh bercucuran di dahinya. Tenang, nak. Tarik napas. Ibu di sini, ya. Bu Rahayu menggenggam tangan Maya erat, menahan air mata. Ia tahu Maya seharusnya tidak melahirkan dalam kondisi seperti ini, sendiri, tanpa suami, tanpa rasa aman. Tapi mereka tak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Tak lama kemudian, bidan dan asistennya datang. Proses persalinan pun dimulai di kamar belakang rumah mereka yang sederhana. Jeritan Maya terdengar hingga keluar rumah, namun tak satu pun warga datang bertanya. Semua sudah tahu cerita Maya yang diselingkuhi dan diusir. Mereka lebih memilih diam, entah karena malu, kasihan, atau tak ingin ikut campur. Butuh waktu hampir 2 jam hingga tangisan pertama terdengar. Tangisan nyaring seorang bayi laki-laki yang akhirnya lahir ke dunia dalam pelukan Maya yang kelelahan. Saat tubuh mungil itu diletakkan di dada Maya, tangisnya pecah lebih deras, bukan karena sakit, tapi karena perasaan lega dan pilu yang bercampur aduk. Ini anakku, Bu, bisiknya sambil mencium dahi bayi itu.
Bu Rahayu tak kuasa menahan air mata. Ia membelai rambut Maya dan mencium kening cucunya. "Iya nak, cucu ibu." Tampan sekali. "Alhamdulillah." Pak Wibowo berdiri di pintu, menunduk pelan, menghapus air mata yang tak mampu dibendung. Ia pria yang jarang menunjukkan perasaan, tapi malam itu ia menangis. Tangisan seorang ayah yang tak sanggup menanggung luka anak perempuannya. Malam itu tak ada bunga, tak ada balon-balon biru, tak ada suara ucapan selamat atau foto-foto keluarga bahagia. Tapi di kamar sederhana itu, ada satu kehidupan baru yang lahir dari kekuatan, seorang perempuan yang nyaris dihancurkan oleh cinta. Beberapa minggu setelah kelahiran bayinya, Maya memutuskan untuk memberi nama putranya, Arsya Ramadan Wibowo. Nama Wibowo ia ambil dari nama belakang ayahnya, sebagai bentuk penghargaan kepada satu-satunya pria yang tidak pernah meninggalkannya. Ia mencoret nama Adrian dari hidupnya. Tak ada lagi ruang untuknya, bahkan sebagai ayah dari anak yang baru lahir. Proses perceraian pun ia ajukan lewat bantuan pengacara kecil yang direkomendasikan oleh tetangganya. Tanpa kehadiran Adrian, perceraian mereka pun diputus secara sepihak. Maya kini resmi menjadi janda. Status yang dahulu terdengar menyedihkan, kini justru menjadi lambang kebebasan baginya. Namun meski telah resmi bercerai, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan sesak, teringat pada masa-masa bahagia dulu. Ada saat-saat di mana ia ingin Adrian melihat anaknya, ingin pria itu menyadari apa yang telah ia tinggalkan. Tapi setiap kali wajah Clarissa dan ibu mertuanya terlintas, Maya kembali menguatkan diri. "Kalau aku tetap tenggelam di masa lalu, aku nggak akan pernah bisa berdiri untuk Arsya." Bisiknya suatu malam saat menatap putranya tidur di pelukannya. Hari-hari berikutnya, Maya mulai belajar mandiri. Ia ikut pelatihan daring tentang bisnis rumahan. Ia mencoba berbagai resep makanan bayi dan cemilan sehat, yang kemudian ia pasarkan lewat media sosial dengan bantuan tetangganya yang lebih muda. Perlahan, usahanya mulai dikenal. Pesanan datang, meski masih kecil-kecilan. Tapi Maya tahu, ini adalah awal dari kebangkitannya. Ia tidak lagi menunggu keajaiban, ia menciptakannya sendiri. Namun meski hidupnya mulai berwarna kembali, Maya tak pernah lupa. Ia masih menyimpan semua kenangan pahit itu, bukan untuk dikenang dengan benci, tapi sebagai pengingat bahwa ia telah melalui badai besar dan tetap berdiri. Dan setiap kali menatap wajah Arsya yang semakin mirip Adrian, ia hanya tersenyum kecil. "Dulu, kamu lahir tanpa ayah, tapi sekarang, kamu punya ibu yang akan jadi segalanya untukmu." Ia menepuk lembut dada kecil Arsya, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya tidur tanpa rasa takut dan duka. Waktu terus berlalu, seiring musim yang berganti. Dalam diam, Maya membangun hidupnya dari serpihan luka yang pernah menghancurkannya. Tak lagi ada air mata yang jatuh karena masa lalu. Ia telah menutup pintu itu rapat-rapat, dan membuka jendela lebar-lebar untuk cahaya baru yang perlahan masuk ke dalam hidupnya. Arsya kini sudah berusia 2 tahun. Wajahnya bulat, matanya bulat jernih seperti milik Adrian. Sesuatu yang dulu membuat dada Maya nyeri setiap kali menatap anaknya. Namun kini, ia hanya merasakan kasih sayang yang tak terhingga. Arsya adalah penopang semangatnya. Alasan ia bangun pagi setiap hari. Alasan ia terus tersenyum meski beban hidup tak pernah benar-benar ringan. Bisnis camilan sehat dan makanan bayi rumahan yang Maya rintis semakin berkembang. Ia sudah memiliki pelanggan tetap, terutama para ibu muda yang mengenalnya lewat akun media sosial yang ia kelola sendiri. Dari dapur kecil rumah orang tuanya, Maya menerima pesanan setiap hari, bahkan kerap menolak jika kapasitasnya sudah penuh. Ibunya kini rutin membantunya menyiapkan bahan, sementara ayahnya yang dulu pensiunan kini membantu mengantar pesanan ke beberapa tempat. Nama usahanya, Arsya Homemade, diambil dari nama putranya, dengan tagline sederhana namun penuh makna. Dari dapur ibu, untuk anak-anak yang dicintai. Namun bukan hanya bisnis yang tumbuh, diri Maya pun ikut bertumbuh. Ia mulai mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis UMKM, mendapat bimbingan dari komunitas perempuan wirausaha, hingga akhirnya berhasil mendapatkan modal hibah dari sebuah yayasan kewirausahaan perempuan. Ia pun memperluas usahanya, menambah varian produk, dan mempekerjakan 2 orang tetangga sebagai karyawan paruh waktu. Dari seorang wanita yang pernah disia-siakan, Maya perlahan menjelma menjadi sosok yang tangguh,
cerdas, dan penuh pesona. Ia tak lagi takut menghadapi dunia luar. Luka-luka di masa lalu telah menjadikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, Maya diundang oleh salah satu pengelola pusat perbelanjaan lokal untuk membuka booth produk makanannya dalam event bazar UMKM. Maya, meski gugup, menerima tawaran itu. Ia tahu ini kesempatan besar untuk mengenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Hari bazar itu datang. Maya mengenakan tunik sederhana warna krem, dipadukan dengan jilbab warna senada. Senyumnya hangat, suaranya lembut tapi yakin saat menjelaskan produknya kepada para pengunjung. Tak disangka, stand-nya menjadi salah satu yang paling ramai. Para ibu muda, bahkan beberapa pengusaha catering tertarik mencoba produknya. Maya tak henti mengucap syukur. Di tengah keramaian, ia sempat menengok ke Arsya yang duduk tenang di stroller, bermain dengan mainan kayu sambil ditemani oleh Bu Rahayu. Anak itu tampak tenang, seolah ikut bahagia melihat ibunya dipenuhi senyum. Namun kebahagiaan hari itu nyaris ternoda ketika seorang wanita yang sangat Maya kenal muncul di keramaian. Clarissa. Ya, wanita itu. Dengan gaun merah menyala dan riasan tebal yang tak bisa menyembunyikan gurat lelah di wajahnya. Berjalan melewati stand Maya. Untuk sesaat, mata mereka saling bertatapan. Clarissa terdiam, lalu tersenyum sinis sebelum berbalik, berpura-pura tak mengenal Maya. Tapi Maya hanya tersenyum tenang. Kali ini, tidak ada perasaan marah atau ingin membalas. Ia hanya menatap Clarissa dengan tatapan seorang pemenang. Bukan karena dendam, tetapi karena ia sudah jauh melampaui semua itu. Malam harinya, saat Maya sedang menyusun laporan penjualan dari bazar tadi, Bu Rahayu duduk di sampingnya sambil memijat kakinya. "Kamu hebat, Nak. Ibu bangga sekali." Maya tertawa kecil. "Ah, Bu, ini semua juga karena Ibu dan Bapak." "Iya, tapi kalau kamu nggak kuat, semuanya nggak akan jadi begini. Kamu wanita luar biasa." Maya terdiam, menatap putranya yang tidur lelap di kasur. Matanya menghangat. "Kadang aku masih mikir, Bu. Seandainya waktu itu aku nggak pergi dari Adrian, mungkin aku nggak akan jadi sekuat ini." Bu Rahayu mengangguk pelan. "Kamu benar. Kadang luka yang dalam justru bikin kita tumbuh. Tapi kamu juga berhak bahagia, Nak. Jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaanmu." Maya mengangguk, mengusap air mata yang tak sadar menetes. "Iya, Bu. Sekarang aku cuma ingin jadi ibu yang baik buat Arsya. Itu cukup." Dan malam itu, Maya tidur dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu masa lalu belum selesai, mungkin akan datang kembali suatu saat. Tapi kini, ia punya keberanian untuk menghadapinya. Ia punya cinta dari orang tuanya, kekuatan dari anaknya, dan cahaya dari dirinya sendiri. Hujan turun deras sore itu. Udara lembab menyelimuti kota kecil tempat Maya kini menetap bersama orang tuanya dan putra kecilnya, Arsya. Petir menyambar dari kejauhan, namun Maya tetap sibuk di dapur kecilnya, mempersiapkan pesanan yang akan dikirim esok hari. Usahanya terus berkembang, dan beberapa toko makanan bayi mulai menitip jual produk-produknya. Di ruang tamu, Arsya yang kini sudah mulai pandai bicara, bermain dengan mainan mobil-mobilannya, sambil sesekali tertawa kecil. Bu Rahayu, ibunda Maya, duduk di sampingnya sambil menyulam. Sebuah suasana rumah yang hangat, meski di luar badai mengguncang langit. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Maya sempat terdiam. Siapa yang datang saat hujan-hujan begini? Ia mengelap tangannya pada celemek, berjalan ke depan dan membuka pintu. Dan di sanalah ia berdiri. Adrian, basah kuyup, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali Maya melihatnya. Matanya cekung, wajahnya tak lagi bercahaya seperti dulu. Pria yang dulu begitu gagah, tampan, dan memikat hati kini seperti bayangan masa lalu yang hancur oleh waktu dan kesalahan sendiri. Maya tertegun beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena rindu, tetapi karena amarah dan luka yang hampir ia kubur dalam-dalam kembali muncul ke permukaan. "Ada apa kamu kesini?" Suara Maya dingin namun tetap tenang. Adrian menunduk sejenak. "Maya, aku hanya ingin bicara sebentar. Kumohon." Bu Rahayu yang mendengar suara di depan ikut berjalan ke pintu. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya langsung berubah. Tapi Maya segera menenangkannya dengan isyarat tangan. "Masuk, tapi jangan terlalu lama," ujar Maya singkat. Adrian melangkah masuk dengan rasa segan.
Ia melihat rumah itu masih sama hangatnya seperti dulu. Hanya saja kini ia merasa asing di dalamnya. Ia duduk di sofa tua di ruang tamu, sementara Maya duduk di seberangnya. Arsya memandang Adrian dengan rasa penasaran. Belum mengenal siapa pria yang kini datang menghampiri. "Apa yang kamu mau, Adrian?" Maya memotong hening yang menyelimuti mereka. Adrian menelan ludah. Suaranya pelan, penuh penyesalan. "Aku kehilangan segalanya, Maya. Clarissa, dia menipuku. Uangku habis, perusahaanku jatuh, dan yang lebih parah, ibu stroke setelah tahu semuanya. Dia lumpuh sekarang, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan." Maya mendengarkan tanpa bereaksi. Hatinya bergetar, bukan karena kasihan, tapi karena kebenaran yang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun ia sendiri menahan luka. "Aku baru sadar. Aku salah besar meninggalkanmu. Aku hanya bodoh. Silau oleh wanita yang tak pernah benar-benar mencintaiku. Clarissa pergi setelah menghabiskan semua yang aku punya. Rumah, kendaraan, bahkan sebagian saham perusahaan. Semuanya dia ambil." Maya menarik napas panjang. Ia memandang pria yang pernah menjadi suaminya itu tanpa air mata. Tidak ada yang tersisa. Ia telah melewati malam-malam penuh kesakitan saat Adrian memilih wanita lain saat dirinya tengah mengandung anaknya. "Kenapa kamu datang sekarang?" tanya Maya lirih. "Setelah semuanya selesai, setelah aku mati-matian berdiri sendiri membesarkan anak kita tanpa kamu." Adrian memejamkan mata, menyeka wajahnya yang basah oleh air hujan dan mungkin juga air mata. "Aku hanya ingin bisa menebus semuanya. Aku ingin kembali menjadi ayah untuk Arsya. Dan kalau kamu bersedia, aku ingin memperbaiki semuanya, Maya. Aku ingin kembali padamu." Maya tertawa kecil, tapi tawa itu pahit. "Lucu. Waktu aku mengetuk pintu gedung pernikahanmu, kamu diam. Kamu biarkan ibumu mengusirku. Kamu bahkan tak mengakuiku sebagai istrimu. Waktu aku berdiri di bawah hujan saat perutku membesar menanggung anakmu, kamu pura-pura tidak mengenalku. Dan sekarang, kamu datang, memohon untuk kembali?" Adrian tertunduk tak bisa berkata apa-apa. Maya melanjutkan, kali ini dengan suara bergetar tapi tegas. "Aku sudah memaafkanmu, Adrian. Tapi bukan berarti aku harus kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Luka itu sudah kupakai untuk tumbuh, bukan untuk kembali." Tiba-tiba, Arsya berjalan menghampiri Maya, memeluk kaki ibunya, seolah ia mengerti apa yang sedang terjadi. Maya mengangkat anaknya ke pangkuan dan menatap Adrian lurus-lurus. "Ini anakmu. Tapi dia juga anugerah yang Tuhan titipkan padaku untuk dijaga saat kamu memilih pergi. Dia tidak butuh sosok ayah yang hanya datang saat semuanya hancur. Dia butuh ketenangan, dan aku akan memberikannya." Adrian menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Betapa ia kehilangan banyak hal, dan kini semuanya sudah terlambat. Ia berdiri pelan, menunduk dalam-dalam. "Terima kasih sudah mengizinkan aku bicara, Maya. Aku tidak akan ganggu kamu lagi." Ia melangkah keluar rumah, langkahnya lemah. Hujan sudah reda, hanya sisa gerimis yang turun. Saat pintu tertutup kembali, Maya memeluk Arsya erat-erat. "Ma, itu siapa?" tanya Arsya polos. Maya tersenyum. "Itu cuma orang dari masa lalu, Nak. Sekarang kita jalan terus ke masa depan." Dan hari itu, Maya merasa benar-benar bebas. Masa lalunya sudah tak lagi memiliki kuasa. Ia menang, bukan karena membalas, tapi karena memilih bahagia. Setelah pertemuan yang mendadak dan penuh emosi itu, hidup Maya berjalan seperti biasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kedatangan Adrian telah membuka kembali lembaran lama yang selama ini ia lipat rapi. Tapi kali ini berbeda. Luka itu tak lagi berdarah. Ia hanya bekas yang menandakan betapa jauh ia telah bertumbuh. Maya kembali fokus pada bisnis kecilnya yang kini mulai berkembang pesat. Produknya, makanan sehat untuk ibu dan anak, mulai dikenal luas. Beberapa investor kecil sudah mulai menawarkan kerjasama, dan Maya perlahan-lahan melangkah dari rumah ke ruko kecil yang disewa ayahnya untuk memperluas produksi. Semua ini ia lakukan dengan satu tujuan,
membangun kehidupan yang layak untuk Arsya, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pemenang. Arsya tumbuh menjadi anak yang ceria. Kini usianya menginjak 4 tahun. Rambutnya legam dan matanya menyala penuh semangat. Banyak orang mengatakan bahwa Arsya mirip Adrian, tapi Maya selalu menjawab, Arsya hanya mirip dirinya sendiri. Ia tidak ingin bayangan masa lalu terus menempel pada anak yang tidak bersalah. Pada suatu sore yang cerah, Maya duduk di balkon kecil rumah barunya, menatap langit senja. Rumah itu dibangun hasil dari usahanya sendiri. Tak besar, tapi nyaman dan penuh cinta. Ayah dan ibunya kini tinggal di rumah sebelah, rumah masa kecil Maya, dan mereka sering datang membantu menjaga Arsya, atau sekadar berbagi waktu bersama. Sambil meminum teh hangat, Maya membuka pesan dari seorang rekan bisnis. Mereka hendak mengadakan pameran produk UMKM di kota besar, dan Maya diundang untuk menjadi salah satu pembicara. Hatinya bergetar bangga. Siapa yang menyangka, wanita yang pernah diusir dari gedung pernikahan suaminya saat mengandung, kini berdiri sebagai sosok mandiri dan dihormati? Malam harinya, ketika Maya membacakan buku dongeng untuk Arsya, anak kecil itu tiba-tiba bertanya dengan mata yang polos namun tajam. "Ma, aku punya ayah nggak?" Pertanyaan itu datang seperti kilatan petir. Bukan karena Maya tak siap, tetapi karena ia tahu, hari ini akan tiba. Ia menatap mata anaknya, mengusap rambutnya perlahan. "Kamu punya ayah, Nak. Tapi ayahmu dulu membuat kesalahan besar. Mama sudah memaafkannya. Tapi sekarang Mama yang bertanggung jawab menjaga kamu." Arsya terdiam, lalu bertanya lagi. "Kalau gitu, aku nggak boleh ketemu ayah?" Maya terdiam sesaat. Ia tahu, larangan hanya akan menumbuhkan rasa penasaran dalam hati anak. Maka ia menjawab dengan hati-hati. "Kalau kamu besar nanti, dan ingin tahu, Mama akan bantu kamu cari jawabannya. Tapi untuk sekarang, Mama ingin kamu tumbuh bahagia. Ayah boleh jadi tidak ada di sini, tapi kamu punya Mama, Uti, dan Kakung yang sayang sama kamu setiap hari." Arsya mengangguk pelan. "Kalau gitu aku nggak usah ketemu ayah dulu, aku cukup sama Mama aja." Maya memeluk anak itu erat-erat. Dalam pelukan itu, ia merasa seluruh dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Ia tidak pernah membenci Adrian di depan anaknya, tidak pernah menanamkan dendam. Ia hanya ingin membesarkan anaknya dalam cinta yang tidak cacat oleh luka masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Maya menghadiri pameran UMKM tersebut. Ia berdiri di depan puluhan peserta, mengenakan setelan sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bercahaya dengan senyum percaya diri. Ia membagikan kisahnya, bukan sebagai cerita sedih, tetapi sebagai kisah kekuatan dan kebangkitan. "Saya tidak pernah menyangka bahwa kehancuran akan membawa saya pada kebangkitan. Waktu saya ditinggalkan, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya tahu, satu-satunya cara untuk tidak tenggelam adalah terus berjalan. Saya tidak membalas dengan kebencian, saya memilih membalas dengan keberhasilan," ucapnya, dan hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan itu, tanpa ia sadari, seorang pria berdiri di sudut. Adrian. Ia hadir, berdiri diam, menatap dari kejauhan. Pakaian yang lusuh dan raut wajah yang penuh penyesalan memperjelas bahwa ia bukan siapa-siapa lagi di dunia yang pernah dipijaknya dengan sombong. Namun Maya tidak melihatnya. Ia tidak perlu melihat ke belakang lagi. Masa lalunya sudah ia ikhlaskan sepenuhnya. Malam itu, ketika Maya kembali ke rumah, ia duduk bersama ayah dan ibunya. Mereka menertawakan hal-hal sederhana, dan Arsya tertidur di pangkuannya. "Ayah bangga padamu, Nak," ucap Pak Wibowo ayahnya. Maya menatap ayahnya, senyum mengembang di wajahnya. "Kalau bukan karena ayah dan ibu, aku nggak akan sampai sejauh ini." Bu Rahayu menggenggam tangan putrinya. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, Maya. Dan anakmu akan tumbuh jadi anak hebat karena kamu." Di dalam hati Maya, sudah tidak ada lagi amarah. Tidak ada luka. Tidak ada dendam. Hanya cinta dan rasa syukur yang tumbuh dari luka yang telah disembuhkan oleh waktu. Ia tahu hidup masih panjang, tapi satu hal pasti. Ia akan menjalaninya dengan kepala tegak, bersama anak dan orang tuanya, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berlalu,
Maya duduk di ruang kerjanya, memandangi pemandangan dari jendela besar yang menghadap ke taman luas di rumah orang tuanya. Saat mengingat pertemuan dengan Adrian beberapa waktu lalu, perasaan Maya masih terombang-ambing. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi amarah yang membakar dirinya, tidak ada lagi perasaan hancur yang menyesakkan dada. Maya merasa lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa siap untuk melangkah maju tanpa beban masa lalu yang terus menghantui. Maya mengingat kembali kata-kata ibunya yang bijak, yang selalu mengingatkannya untuk tidak terlalu terbebani dengan kesalahan orang lain. Kamu sudah cukup menderita, Maya. Sekarang saatnya untuk bahagia, kata ibunya dengan lembut pada suatu malam, ketika mereka berdua berbicara tentang masa depan. Kata-kata itu terngiang di benak Maya, dan dengan tekad yang bulat, Maya memutuskan bahwa ia harus melangkah maju, membangun kehidupan baru yang lebih baik untuk dirinya dan Arsha, anak lelaki yang kini menjadi satu-satunya pusat dunia Maya. Maya sadar bahwa perasaannya terhadap Adrian, dia tak akan pernah kembali seperti semula. Betapapun penyesalan Adrian yang datang terlambat, dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Maya telah menjadi lebih kuat. Dia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih daripada siapapun. Adrian, dengan segala kesalahannya, telah menjadi bagian dari masa lalu, yang kini tak perlu lagi mempengaruhi langkahnya. Setelah kejadian itu, Maya mulai lebih fokus pada pengembangan bisnis kuliner sehat yang telah ia rintis. Meskipun awalnya ia hanya melakukannya karena kebutuhan, kini bisnis itu menjadi semacam pelarian dan juga harapan. Maya ingin menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa sukses tanpa mengandalkan siapapun, termasuk Adrian. Bisnisnya berkembang pesat, dan semakin banyak orang yang mengenal kualitas makanan sehat yang ia tawarkan. Beberapa bulan setelah keputusan itu, Maya memutuskan untuk membuka cabang pertama dari restorannya. Proses yang awalnya penuh tantangan akhirnya berjalan dengan lancar. Ia bahkan berhasil mendapatkan investor yang tertarik untuk mengembangkan bisnis ini lebih besar lagi. Keberhasilannya bukan hanya tentang profit yang semakin meningkat, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan mandiri. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan kepercayaan diri yang semakin besar. Namun, yang paling Maya syukuri adalah peran besar orang tuanya dalam hidupnya. Mereka telah menjadi pilar kuat yang selalu mendukungnya, terutama dalam perjalanan menuju kesuksesan ini. Maya tahu bahwa jika tanpa dukungan mereka, dia mungkin akan sulit untuk bangkit. Keluarga adalah segalanya baginya. Arsha, anaknya, adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Setiap kali ia melihat mata cerah putranya, Maya merasa bahwa segala penderitaan yang ia alami dahulu tidaklah sia-sia. Satu malam setelah menghadiri sebuah acara gala besar di kota, Maya pulang dengan hati yang ringan. Ia merenung sejenak, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Hidupnya kini terasa lebih lengkap. Walaupun masa lalu masih membayanginya sesekali, ia merasa bahwa ia telah melepaskan banyak beban, terutama dari perasaan tentang Adrian. Apa yang telah terjadi dengan pernikahan mereka, dengan pengkhianatan yang dilakukan Adrian, kini hanya tinggal kenangan yang tidak lagi menghantui langkah Maya. Maya akhirnya memutuskan untuk menjadikan hidupnya lebih bermakna. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih besar, lebih dari sekadar bisnis yang sukses. Ia ingin mendirikan yayasan yang membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka yang berjuang untuk membangun kehidupan baru setelah mengalami kesulitan. Maya merasa bahwa inilah panggilan hidupnya yang sebenarnya. Namun keberhasilan dan kebahagiaan yang diraihnya tidak membuatnya menjadi sombong atau terlena. Maya tetap menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak pernah melupakan perjuangan panjangnya. Setiap kali Arsha berlari ke pelukannya dengan senyum lebar di wajahnya, Maya merasa bahwa itu adalah hadiah terbaik yang bisa ia dapatkan. Anaknya adalah kebahagiaannya. Namun, meskipun ia telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, kehidupan Maya tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Pada suatu hari, setelah ia kembali dari sebuah perjalanan bisnis, ia menemukan sebuah pesan tak terduga. Itu adalah pesan dari Adrian. Dengan hati yang tenang, Maya membuka pesan itu. Adrian mengungkapkan lagi penyesalan yang mendalam tentang semua yang telah ia lakukan kepadanya. Maya membaca pesan itu dengan tenang. Ada rasa kasihan dalam dirinya. Namun tidak ada lagi rasa marah atau dendam yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya sudah jauh berbeda. Ia sudah tidak lagi membutuhkan Adrian dalam hidupnya. Keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa dia adalah keputusan yang telah diambilnya dengan sepenuh hati. Maya membalas pesan itu dengan sederhana. Aku sudah memaafkanmu, Adrian. Tetapi aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Dan aku tidak bisa kembali. Setelah mengirimkan pesan itu,
Maya merasa tidak ada lagi yang tertinggal dalam hatinya. Ia telah memberi Adrian kesempatan untuk mengungkapkan penyesalannya, dan itu sudah cukup. Kini, hidupnya harus terus maju. Maya tahu bahwa ia berhak untuk bahagia. Ia berhak untuk menikmati hidupnya bersama putranya, keluarga, dan semua orang yang selama ini mendukungnya. Langkah Maya ke depan kini penuh dengan harapan baru. Bisnisnya semakin berkembang, dan yang lebih penting, Maya merasa dirinya lebih kuat dan lebih percaya diri. Dia telah membangun hidup yang baru, hidup yang lebih baik. Keputusan yang ia buat untuk tidak kembali ke masa lalu adalah keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Kini, hanya masa depan yang menjadi fokus. Maya, masa depan yang penuh harapan dan peluang baru. Maya sudah siap untuk meraih segala impian yang selama ini ia idamkan. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap langkah yang diambil, Maya semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Bisnis kuliner sehat yang ia kelola dengan tekun semakin berkembang pesat. Tidak hanya itu, Maya juga semakin dikenal dalam dunia bisnis karena dedikasinya yang luar biasa. Di luar dunia profesionalnya, ia menikmati kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan bersama anaknya, Arsya. Setiap tawa putranya adalah musik terbaik yang pernah ada di telinganya, dan setiap hari ia merasa semakin kuat untuk menghadapi masa depan yang cerah. Suatu pagi yang cerah, Maya duduk di teras rumah orang tuanya, memandangi Arsya yang sedang bermain bola di halaman. Ada ketenangan yang luar biasa dalam hidupnya sekarang. Dia tidak lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu, yang sering datang menyerang pikirannya saat ia merasa lelah. Maya telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Arsya berlari mendekat dengan wajah cerah, menggenggam bola di tangannya. "Mama, ayo bermain bola," teriaknya dengan gembira. Maya tersenyum melihat anaknya yang penuh semangat. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan bergabung dengan Arsya. Bermain bola dengan anaknya membuat Maya merasa hidupnya semakin lengkap. Anaknya adalah alasan dia bangkit kembali. Setiap kali melihat Arsya, Maya merasa bahwa segala penderitaan yang ia alami seakan terbayar lunas dengan kebahagiaan ini. Namun, meskipun Maya sudah merasa nyaman dengan hidup barunya, tantangan tidak berhenti datang. Suatu hari, saat ia sedang dalam pertemuan dengan calon investor untuk cabang restoran barunya, ia mendapat kabar yang membuat hatinya sedikit terguncang. Salah satu rekan bisnisnya, seorang wanita bernama Tessa, memberitahunya bahwa Adrian berencana untuk mengunjungi restoran Maya. Seperti halnya dengan banyak rumor yang beredar, Adrian tampaknya mencoba mencari cara untuk bertemu dengan Maya, berharap bisa berbicara lagi. Tessa menatap Maya dengan cemas. "Maya, apakah kamu akan menerima Adrian? Aku khawatir kalau itu akan mengguncang hidupmu yang sudah sangat baik sekarang." Maya menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak. Ia sudah tahu bahwa Adrian mungkin ingin meminta maaf atau mencoba memperbaiki hubungan mereka, tetapi Maya sangat yakin bahwa ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang telah menghancurkan dirinya. Ia menatap Tessa dengan senyum yang penuh kedamaian. "Aku sudah memaafkan Adrian, tetapi aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang dulu. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang." Tessa mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku tahu kamu kuat, Maya. Aku hanya ingin memastikan kamu siap jika itu terjadi." Setelah pertemuan selesai, Maya duduk sejenak di meja kerjanya. Pertemuan dengan Adrian mungkin tidak bisa dihindari, tetapi ia sudah mempersiapkan diri untuk itu. Maya tahu bahwa dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak bisa dihindari, termasuk pertemuan dengan orang-orang dari masa lalu. Namun, ia tidak takut. Maya sudah menutup bab tentang Adrian dengan cara yang damai, dan ia tidak akan membiarkan perasaan lama itu merusak hidupnya yang baru. Pada keesokan harinya, Adrian akhirnya datang ke restoran Maya. Maya menerima kedatangannya dengan tenang, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa haru yang tak terungkapkan. Adrian datang dengan penampilan yang lebih sederhana dari yang pernah dilihat Maya sebelumnya. Kekecewaan dan penyesalan jelas tergambar di wajahnya. "Maya," kata Adrian dengan suara serak, "aku tahu aku datang terlambat, dan aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku sangat menyesal. Clarissa sudah meninggalkanku setelah menghancurkan hidupku. Aku tak punya apa-apa lagi sekarang. Aku ingin meminta maaf, dan jika kau bisa, aku ingin mengembalikan semuanya. Aku ingin kembali bersama kamu dan Arsya." Maya menatap Adrian dengan tatapan yang lembut, tetapi juga penuh kekuatan. Ia tidak merasa marah lagi, tetapi ada ketegasan dalam dirinya yang tidak bisa diabaikan. "Adrian, aku sudah memaafkanmu. Aku sudah memaafkan semuanya.
Tapi aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah memiliki hidup yang baru, hidup yang lebih baik untuk aku dan anakku. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Adrian terdiam, wajahnya tampak hancur. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Maya. Aku benar-benar menyesal. Tapi jika kamu bisa memberi aku kesempatan, aku ingin memperbaiki semua yang telah aku rusak. Maya menatapnya lama, mencoba untuk mengendalikan perasaannya. Ia tahu bahwa Adrian sedang berjuang dengan rasa bersalah yang mendalam, tetapi itu bukanlah masalahnya lagi. Maya sudah cukup kuat untuk melangkah sendiri. Aku mengerti penyesalanmu, Adrian. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa aku lakukan adalah melangkah maju. Dan aku akan melangkah maju dengan atau tanpa kamu. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu saja sudah cukup. Adrian menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir keluar. Aku mengerti. Terima kasih, Maya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Maya tersenyum lembut, meski ada rasa sakit yang terasa di dalam hatinya. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian, Adrian. Aku sudah memaafkanmu, tapi sekarang waktunya untuk kita berdua melanjutkan hidup masing-masing. Setelah itu, Adrian pergi dengan langkah perlahan, meninggalkan restoran Maya dengan hati yang penuh penyesalan. Maya menghela napas panjang dan menatap pintu yang tertutup rapat. Ia tidak pernah merasa lebih bebas daripada ini. Maya kembali ke ruang kerjanya, di mana Arsya sedang menunggu. Melihat anaknya yang penuh kebahagiaan itu, Maya merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan tujuan yang lebih besar. Ia tidak perlu lagi mencari pembenaran dari siapapun. Ia telah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Masa depan kini terbuka lebar, penuh dengan kesempatan dan harapan baru. Setelah pertemuan itu, Maya kembali fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Anaknya, Arsya, dan masa depannya yang penuh harapan. Meskipun hatinya tidak sepenuhnya bebas dari kenangan tentang Adrian, ia menyadari bahwa kehidupan tidak bisa dihentikan oleh penyesalan masa lalu. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi orang yang lebih kuat. Keputusan untuk tidak kembali kepada Adrian adalah keputusan yang sulit, namun sangat tepat. Maya menyadari bahwa hidupnya kini lebih dari cukup dengan cinta dan dukungan dari orang tua serta anaknya. Maya semakin sukses dalam dunia bisnis. Restoran sehat yang ia kelola berkembang pesat, dan ia membuka beberapa cabang di kota-kota besar. Berkat dedikasi dan ketekunan, banyak orang mulai mengagumi keberhasilannya. Meskipun demikian, Maya tetap rendah hati. Ia tak menjaga hubungan erat dengan keluarganya dan selalu meluangkan waktu untuk Arsya. Hari-harinya penuh dengan kegiatan yang memuaskan, namun juga penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Setiap malam ia tidur dengan rasa syukur, merasa bahwa semua yang telah ia alami membawa dia ke tempat yang lebih baik. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, ada tantangan-tantangan baru yang datang menghampiri. Sejumlah pesaing mulai muncul dalam dunia bisnisnya. Mereka mencoba menggoyahkan keberhasilan Maya dengan berbagai cara, tetapi Maya tidak takut. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya soal keberhasilan materi, tetapi juga tentang bagaimana ia tetap teguh dalam prinsip dan niat baik. Pada suatu hari, ketika Maya sedang berada di kantor, ia mendapat telepon dari ibunya yang terdengar sangat cemas. "Maya, aku rasa ada yang tidak beres dengan ayah. Aku khawatir dia tidak sehat." Maya segera menuju rumah orang tuanya dan mendapati ayahnya terbaring, lemah di tempat tidur. Setelah pemeriksaan medis, dokter mengatakan bahwa ayah Maya menderita stroke ringan. Itu adalah pukulan yang sangat besar bagi Maya. Ia tahu bahwa orang tuanya sudah mulai menua, dan ia merasa sangat bertanggung jawab untuk merawat mereka. Meskipun sibuk dengan bisnis, Maya memastikan untuk selalu ada untuk orang tuanya. Ia merasa bahwa kini waktunya untuk memberikan kembali semua kasih sayang yang telah orang tuanya berikan sepanjang hidupnya. Hari-hari yang penuh tantangan datang silih berganti, tetapi Maya semakin matang dalam menghadapi segala rintangan. Arsya semakin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, dan Maya merasa bahwa ia telah memberikan dunia yang lebih baik untuk anaknya, meskipun tanpa kehadiran Adrian. Ada kebahagiaan yang jauh lebih berarti dari sekadar keberadaan seorang suami. Ada kedamaian dalam hidupnya yang kini lebih kaya dengan pengalaman dan kebijaksanaan. Tahun demi tahun berlalu, dan Maya tidak pernah menyesal dengan keputusan-keputusan besar yang ia ambil. Suatu hari, ketika ia sedang mengadakan acara amal untuk yayasan kesehatan, ia tak sengaja bertemu dengan seseorang yang tak disangka-sangka, Adrian. Setelah sekian lama, perasaan campur aduk kembali muncul di hati Maya. Ia melihat Adrian
yang kini lebih kurus dan tampak lelah, dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. "Maya," ujar Adrian dengan suara penuh keputusasaan. "Aku tahu aku tidak pantas mendekatimu lagi. Nah, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku merindukanmu. Aku merindukan Arsya. Aku ingin kembali, jika kamu mengizinkannya." Maya memandang Adrian dengan penuh empati. Tetapi tidak ada lagi perasaan yang mengikatnya. Ia merasa tenang dengan hidupnya yang telah ia bangun sendiri. "Adrian," Maya berkata lembut, "aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tetapi aku juga telah belajar bahwa hidupku lebih dari cukup sekarang. Ya, aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku sudah memiliki keluarga yang sempurna, dan aku merasa cukup bahagia dengan hidup yang aku pilih." Adrian terdiam. Wajahnya memucat, tetapi ada kebanggaan yang mulai muncul di matanya. Ia tahu bahwa Maya telah menemukan jalannya sendiri, jauh lebih baik tanpa dirinya. "Aku mengerti, Maya," kata Adrian dengan suara pelan. "Aku akan selalu mendukungmu, bahkan dari jauh. Terima kasih telah memaafkanku." Maya mengangguk pelan. "Aku akan selalu mengingat kebaikan yang pernah ada di antara kita, Adrian. Tapi ini adalah akhir dari kita berdua. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang kamu cari." Adrian pergi dengan langkah perlahan, meninggalkan Maya di tengah keramaian acara amal itu. Maya berdiri di sana, dengan Arsya yang mendekat ke sisinya. Melihat anaknya yang sehat dan bahagia, Maya merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia telah membangun kehidupannya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Kehidupan baru Maya adalah tentang mencintai diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan menciptakan kebahagiaan yang tak tergantung pada orang lain. Dalam hatinya, ia merasa damai dan bahagia. Kehidupan yang penuh kebahagiaan bukan berasal dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana kita memandang dan menghargai setiap detik yang kita jalani. Dengan itu, Maya melangkah maju, dengan penuh keyakinan bahwa masa depannya adalah miliknya untuk ditentukan. Bersama Arsya, orang tuanya, dan teman-temannya yang mendukung, ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar lengkap. Cerita Maya mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit yang menyakitkan. Namun keputusan untuk bangkit, memaafkan, dan melangkah maju adalah kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Tidak peduli seberapa sulit masa lalu kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan hidup kita ke depan. Maya menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan memilih kebahagiaan yang sejati, meskipun tanpa dukungan dari orang yang kita harapkan. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun orang lain bisa mengecewakan kita selalu bisa membangun kehidupan yang lebih baik, dengan dukungan orang-orang yang benar-benar peduli kepada kita. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kita, karena kita memiliki kendali penuh atas masa depan kita. Jadi kita berhak untuk memilih kebahagiaan dan kedamaian, serta menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.